Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan non-farm payrolls turun 23.000 pada Juli setelah data Juni direvisi menjadi penurunan 20.000. Ya, ekonomi Amerika Serikat secara tak terduga kehilangan 23.000 lapangan kerja pada Juli 2026, memperkuat indikasi bahwa pasar tenaga kerja mulai melambat setelah sebelumnya menunjukkan ketahanan. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan non-farm payrolls turun 23.000 pada Juli setelah data Juni direvisi menjadi penurunan 20.000. Hasil tersebut jauh di bawah ekspektasi ekonom yang disurvei Dow Jones yang memperkirakan penambahan 83.000 pekerjaan. Meski demikian, tingkat pengangguran justru turun menjadi 4,1% dari 4,2%. Penurunan ini bukan karena peningkatan penyerapan tenaga kerja, melainkan akibat semakin sedikit warga yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja turun menjadi 61,4%, terendah lebih dari 5 tahun. Sementara itu, pertumbuhan upah juga melemah. Rata-rata upah per jam hanya naik 2 sen, sehingga kenaikan tahunan melambat menjadi 3,2%, level terendah sejak Mei 2021. Adapun laporan ini mempengaruhi ekspektasi kebijakan moneter The Federal Reserve. Peluang kenaikan suku bunga pada September turun menjadi 44%. Sedangkan peluang kenaikan pada Oktober menjadi 58,3% menurut CME FedWatch. Ya, selain MSCI yang akan mengumumkan hasil review indeks pada 12 Agustus 2026, FTSE Russell juga dijadwalkan akan mengeluarkan hasil evaluasi terkait status pasar saham Indonesia dalam waktu dekat. Keputusan dari kedua penyedia indeks global tersebut berpotensi menjadi katalis utama pergerakan indeks harga saham gabungan pada sisa Agustus 2026. MSCI akan mengumumkan hasil review indeks pada 12 Agustus 2026. Selain itu, FTSE Russell juga akan mengeluarkan hasil evaluasi terkait status pembukuan atau freeze pasar saham Indonesia. Keputusan tersebut berpotensi menjadi salah satu katalis pergerakan indeks harga saham gabungan pada sisa Agustus 2026. Hasil review MSCI akan efektif berlaku pada 31 Agustus 2026. Sedangkan FTSE Russell diperkirakan melakukan evaluasi pada 10 hingga 14 Agustus 2026. Sementara itu, pengumuman hasil peninjauan ulang diproyeksikan berlangsung pada 21 Agustus 2026 dengan tanggal efektif 18 September 2026. Senior Equity Research Kiwam Sekuritas Soekarno Alatas menilai status freeze masih berpeluang dipertahankan dalam evaluasi Agustus 2026, meskipun regulator telah menjalankan berbagai reformasi pasar modal. Apabila status freeze kembali dipertahankan, reaksi pasar diperkirakan relatif terbatas karena skenario tersebut telah diantisipasi oleh pelaku pasar. Sebaliknya, jika FTSE Russell memberikan sinyal menuju normalisasi status pasar Indonesia, sentimen positif berpotensi mendorong penguatan IHSG. Saham berkapitalisasi besar yang menjadi bagian dari indeks global diperkirakan menjadi salah satu kelompok yang paling diuntungkan. Berbagai sumber untuk ID Action. Selanjutnya pemirsa, kita ke bursa global, di mana bursa saham Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat. Penguatan terjadi setelah data menunjukkan ekonomi Amerika Serikat secara tak terduga kehilangan lapangan kerja pada bulan lalu dan meredam ekspektasi The Federal Reserve akan menaikkan suku bunga pada pertemuan September. Pada penutupan perdagangan Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,28% ke level 54.036. Indeks S&P 500 naik 0,62% ke posisi 7.757 dan indeks Nasdaq Composite naik 1,3% ke posisi 26.690. Sementara itu, indeks acuan pasar saham Eropa kembali mencatatkan rekor penutupan keempat secara beruntun pada perdagangan Jumat, dipimpin saham-saham teknologi dan rangkaian laporan keuangan perusahaan yang secara umum positif. Sentimen pasar juga semakin didukung oleh data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih lemah.
Indeks Stock 600 ditutup naik 0,3% ke rekor 660,25. Indeks DAX Jerman naik 0,69% ke level 26.319. Dan indeks FTSE 100 Inggris menguat di 0,31 ke level 10.901. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan di atas 1% dan berhasil menembus level psikologis 6.400 di perdagangan Jumat pekan lalu. IHSG menguat ditopang penguatan saham berkapitalisasi pasar besar dengan kontributor utama saham BBRI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,04% ke 6.409,65 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Intraday IHSG menguat mulai dari pembukaan hingga penutupan sesi 2 dan posisi penutupan merupakan intraday tertinggi di Jumat dan IHSG sudah bangkit dibandingkan posisi koreksi dalam di Juni lalu di level 5.342. Raihan ini membuat IHSG menguat dalam sepekan 2,78% dan secara year to date memangkas pelemahan jadi 25,87%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor infrastruktur naik 2,17%, sektor barang baku menguat 1,63%, dan sektor teknologi naik 1,25%. Sementara satu indeks sektoral tergelincir ke zona merah, sektor barang konsumen siklikal turun 0,69%. Saham Big Caps dengan kapitalisasi pasar besar dari berbagai sektor jadi penopang utama IHSG. Saham BBRI ditutup menguat 2,96% di Rp3.130 per saham. Saham Brand ditutup naik 2,03% di Rp3.150 per saham. Saham TPIA ditutup menguat 4,69% di Rp2.230 per saham. Saham Aman ditutup naik 1,87% di Rp4.400 per saham. Saham Telkom ditutup naik 2,26% di Rp2.710 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 2,93% di Rp1.930 per saham. Dan saham ISAT ditutup melejit 14,21% di Rp2.170 per saham. Tidak hanya IHSG, kabar baik juga datang dari nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan lalu dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah mencatatkan penguatan selama 3 hari perdagangan beruntun. Merujuk data definitif di penutupan Jumat, rupiah terapresiasi 0,14% ke posisi 17.885 per dolar Amerika. Sementara itu, indeks dolar Amerika pada pukul 15 waktu Indonesia Barat terpantau menguat tipis 0,03% ke posisi 99,965. Rupiah tetap menguat meski indeks dolar Amerika menguat tipis. Pergerakan rupiah turut diwarnai pengumuman cadangan devisa Indonesia periode Juli 2026. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia di akhir Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut turun tipis sebesar 300 juta dolar Amerika dibandingkan posisi akhir Juni 2026 yang mencapai 145,6 miliar dolar Amerika. Perkembangan cadangan devisa dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah. Meski turun tipis, cadangan devisa yang masih memadai dapat menjaga kepercayaan terhadap ketahanan eksternal Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.